Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciwayuni, NIM 2230015 dari Prodi S1 Akuntansi STI KBP Padang. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang kemiskinan, korupsi, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Video ini sengaja saya buat untuk memenuhi tugas akhir pengantar ekonomi makro yang dibimbing oleh Bapak Joni Fernandes. Materi yang pertama yaitu korupsi. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Beberapa hal yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi yakni pendapatan yang dinilai tidak mencukupi, kepentingan politik, serta haus kekuasaan, ingin meraih atau mempertahankan jabatan. Akibat dari korupsi ini sendiri mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta ketimpangan pendapatan. Materi yang kedua yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Jenis-jenis kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan subjektif. Yang kedua, kemiskinan absolut. Yang ketiga, kemiskinan relatif. Yang keempat, kemiskinan alamiah. Yang kelima, kemiskinan kultural. Yang keenam, kemiskinan struktural. Suatu masyarakat biasanya akan dilanda kemiskinan, salah satunya karena keterbatasan sumber daya alam ataupun sumber modal. Hal ini terjadi karena alam sekitar yang memang tidak lagi memberi keuntungan. Materi yang ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan mengalami pertumbuhan negatif. Pada kuartal 1 2020, pertumbuhan ekonomi masih tumbuh 2,97%, tetapi memasuki kuartal kedua terkontraksi hingga 5,32%. Jadi, untuk kedepannya, pemerintah Indonesia harus lebih sigap dalam mengalami segala bentuk perintangan yang datang. Contohnya seperti wabah COVID-19 ini. Dan juga pemerintah harus lebih tegas dalam menghadapi persoalan kasus korupsi. Karena kasus korupsi jelas-jelas sangat merugikan keuangan negara. Dan juga pemerintah harus lebih kompeten dalam membuka lapangan pekerjaan agar pengangguran di Indonesia bisa diminimalisir, bahkan tak ada lagi pengangguran. Sekian video dari saya, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.